Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana fi syahri Ramadan. Hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat berlian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita berada di tanggal 17 Ramadan, yang mana kita memperingati sebagai peristiwa turunnya Al-Quran atau yang terkenal dengan Nuzulul Quran. Al-Quran sudah menegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadanlah diturunkannya Al-Quran yang berfungsi sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan juga sebagai penjelas dan juga sebagai pembeda. Al-Quran sudah ada di tengah-tengah kita hingga hari ini. Dalam momentum nuzul Quran kali ini, marilah kita merefleksikan diri. Bagaimana sikap kita terhadap Al-Quran? Ternyata Al-Quran sudah memberikan gambaran. Ada 3 golongan sikap kita sebagai seorang manusia terhadap Al-Quran. Dalam Quran surat Fatir ayat 32 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrafnal kitaba alladzina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Telah kami wariskan Al-Quran ini bagi orang-orang yang telah kami pilih. Di antaranya ada 3 golongan. Kita akan mulai dari golongan yang terakhir, yaitu yang dilogiskan oleh Al-Quran sebagai sabiqun bil khairat, orang-orang yang gemar berlomba-lomba dalam kebaikan. Hadirin sahabat berlian Ramadan yang dimuliakan oleh Allah. Bagaimana gambaran orang-orang yang sabiqum bil khairati biidznillah? Bagaimana sikap mereka terhadap Al-Quran? Yang pertama, ciri mereka disebut sabiqum bil khairat adalah gemar membacanya. Al-Quran dibaca setiap hari. Al-Quran menjadi teman ia dimanapun berada. Karena ia yakin dan percaya bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup, bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi dirinya untuk menuju jalan kepada Tuhan. Lalu yang kedua, ciri disebut sabiqum bil khairat setelah kita rajin membacanya, tadarusnya, tilawahnya, yaitu mempelajari isi kandungan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kita adalah orang yang mau belajar tentang Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Tidak hanya belajar terjemah Al-Quran, tetapi ulumul Quran yang berkaitan dengannya, baik itu tafsirnya, hadisnya, fiqihnya, ilmu-ilmu yang dilahirkan oleh Al-Quran, tasawufnya, tarikh dan sebagainya. Itulah kewajiban kita kalau kita ingin disebut sabiqum bil khairat. Yang kedua adalah mempelajari Al-Quran. Lalu yang ketiga yang tidak kalah penting adalah mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Setelah kita membaca, mempelajari, jangan sampai kita lupa, tidak mau untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samari. Ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon, tidak ada gunanya.
Itulah hadirin sahabat berlian Ramadan. Golongan yang pertama, sikap terhadap Al-Quran. Mereka adalah sabiqum bil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Lalu apa yang kedua? Wa minhum muqtasid. Mereka itu adalah golongan yang tengah-tengah. Mereka membaca Al-Quran, mereka bertadarus Al-Quran, tapi mereka menginjak-injak Al-Quran. Bagaimana orang yang menginjak-injak Al-Quran ini? Maksudnya adalah mereka tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mereka faham, mereka tahu, tetapi tidak mau mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Maka inilah yang disebut dengan wa minhum muqtasid. Lalu ada yang ketiga, golongan yang paling parah, yang disebutkan pertama kali tadi dalam Quran surat Fatir ayat 32, yaitu wa minhum zalimun li nafsi. Mereka adalah yang zalim kepada dirinya sendiri. Jelas mereka hanya mengaku beriman kepada Al-Quran, kepada kitab suci, tetapi mereka tidak mau membacanya, tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Golongan yang seperti ini digambarkan oleh Al-Quran dalam Quran surat Toha ayat 124-126, di mana di situ Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa." Kata Allah, "Waman a'rada an dzikri," barang siapa yang berpaling dari peringatanku yaitu Al-Quran. Mereka jauh dari Al-Quran, hanya mengaku orang yang beriman, Islam KTP, tapi tidak mau dekat dengan Al-Quran, tidak mau membacanya, apalagi mempelajarinya, bahkan mengamalkan Al-Quran. Berpaling dari Al-Quran. Golongan yang seperti ini, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka hidupnya pun akan susah. Maka marilah kita berpikir, jangan-jangan kalau kita hari ini masih merasakan kehidupan yang sulit, baik dari segi ekonominya, bertengkar dengan istrinya, dengan suaminya, tidak harmonis dalam rumah tangga, atau apapun itu permasalahan dalam hidup, jangan-jangan selama ini kita jauh dari Al-Quran, kita tidak dekat dengan Al-Quran. Selain itu, bagi orang-orang yang jauh dari Al-Quran, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, kata Allah, dan kami akan bangkitkan orang-orang tersebut dalam kondisi buta. Pada akhirnya mereka akan protes kepada Allah. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah. Kenapa engkau bangkitkan aku dalam kondisi buta, padahal aku di dunia itu melihat. Maka Allah saat itu berfirman, qala kadzalika atatka ayatuna, telah datang kepadamu ayat-ayat kami, fanasitaha, tetapi kamu melupakannya, kamu melalaikannya, kamu tidak ingat dengan Al-Quran. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kata Allah, kamu juga saya akan lupakan. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Mudah-mudahan kita bukan termasuk zalimun bi nafsi, yang tidak mau membaca Al-Quran, mempelajari, apalagi mengamalkan. Hadirin sahabat berlian Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 gambaran sikap kita terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi orang yang membaca Al-Quran, rajin mempelajari Al-Quran, bahkan mau mengamalkan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Sehingga dari peristiwa ataupun dari peringatan nuzul Quran ini, marilah kita sama-sama untuk kembali dekat dengan Al-Quran, untuk kembali bercengkrama dengan Al-Quran. Jangan-jangan selama ini kita sudah jauh dari Al-Quran, sehingga hidup kita tidak terarah, maupun nanti di akhirat akan mendapatkan hukuman ataupun azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian ceramah nuzul Quran pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.